Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur 51 ayat yang ketiga sampai 12. Mazmur 51 ayat 3 sampai 12. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya, dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya, Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Mazmur 51 ayat 6. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Judul renungan kita hari ini adalah Menjadi Dewasa dalam Tuhan, ditulis oleh Hilda Trilestari. Sahabat suara kasih, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Daud. Daud adalah seorang raja yang sangat dihormati kala itu. Bahkan ketika ia belum menjadi raja, rakyat bernyanyi secara berbalas-balasan di 1 Samuel 18 ayat 7 katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Pada waktu Daud berada pada puncak kejayaannya, ketika raja-raja biasanya maju berperang, Daud memutuskan untuk tidak pergi berperang. Ia berada di tempat yang tidak tepat sehingga ia jatuh ke dalam dosa. Kita tahu bersama tentang dosa Daud yang dilakukannya secara berturut-turut. Hal itu membuat Tuhan menegur Daud lewat perantara Nabi Nathan. Ketika ditegur oleh Tuhan, Daud langsung menyadari perbuatannya. Bukan hanya sampai di situ, Daud juga bertobat dan meminta ampun kepada Tuhan.
tidak ada kata-kata pembelaan diri. Sikap Daud sangat bertolak belakang dengan sikap Saul. Ketika Nabi Samuel menegurnya, saat itu Saul berbuat dosa, namun berdalih atas perbuatannya, dia menyalahkan orang lain. Bahkan pada saat itu ia berkata kepada Nabi Samuel untuk menghormatinya sebagai raja. Sikap Daud perlu untuk kita contoh. Ketika kita melakukan dosa, kita harus mengakuinya, bahkan harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seperti Daud dalam Mazmur 51 ayat 3. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Rahmat Tuhan besar bagi setiap kita, tetapi kita jangan menganggap rendah. Saat Tuhan mengampuni kita, pandang itu sebagai sesuatu yang sangat berharga, sehingga kita tidak berbalik melakukan dosa yang sama. Sahabat Suara Kasih, dalam 1 Korintus 13 ayat 11 dikatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kata meninggalkan dalam ayat ini berasal dari kata katargeo, yang berarti tidak ada peluang untuk kembali. Hal yang sama juga berlaku ketika Tuhan mengampuni kita. Kita harus mengambil sikap dewasa, untuk tidak akan pernah kembali kepada dosa masa lalu. Marilah kita renungkan, mari kita bersama-sama menjadi anak Tuhan yang dewasa, yang jika jatuh ke dalam dosa, kita segera minta ampun kepada Tuhan, tanpa berdalih atau beralasan sedikit pun. Kita benar-benar meninggalkan dosa tersebut, dan bangkit berjalan bersamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa,
Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.